Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya saudara-saudari beroleh sukacita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, yang senantiasa menyertai kami, memberkati kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini Jumat 31 Mei 2024 tertulis dalam Hagai 2 ayat 7. Demikian bunyinya. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang berharga milik segala bangsa itu akan datang. Aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan firman Tuhan semesta alam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang pendeta pernah berniat untuk memperbesar kapasitas gedung gerejanya karena jumlah anggotanya semakin hari semakin bertambah. Namun perekonomian warga jemaatnya tidak memungkinkan untuk membangun gereja itu karena membutuhkan biaya yang sangat banyak. Para penatua memberikan masukan agar ditunda dulu karena dana yang tidak memungkinkan. Namun pendeta itu berkata, kita berusaha dan berharap kepada kemurahan Tuhan. Dengan caranya, Tuhan akan mencukupkan biaya untuk rencana memperbesar kapasitas gedung gereja ini. Akhirnya mereka pun sepakat untuk memperbesar kapasitas gedung gereja itu. Dan pada akhirnya gedung gereja itu selesai diperbesar. Dan ada banyak cara Tuhan memberikan pertolongan bagi mereka sehingga gereja itu mampu diselesaikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teks renungan harian ini merupakan bagian dari janji Allah kepada Zerubabel beserta umat Israel yang pulang dari pembuangan Babel agar tidak takut, agar tidak tawar hati, melainkan meneguhkan hatinya untuk kembali membangun bait suci yang megah seperti sedia kala. Memang bukan perkara mudah untuk kembali membangun bait suci yang megah seperti yang dibangun oleh Salomo pada zaman dulu. Mengapa? Mereka baru saja kembali dari pembuangan, tentu belum memiliki sumber yang cukup untuk membangun bait suci yang megah seperti sedia kala. Wajar Zerubabel dan umat Israel menjadi tawar hati, menjadi takut. Mereka tidak memiliki apa-apa untuk membangun kembali bait suci. Ditambah lagi musuh-musuh mereka masih mengganggu, berusaha untuk mengalahkan mereka. Dalam kondisi yang seperti itu, Allah meneguhkan umat Israel dan Zerubabel dengan janji-janjinya. Umat itu disadarkan bahwa Tuhan adalah sumber segala kemuliaan dan kekayaan. Cara Allah kadang tidak terduga, tidak bisa dipahami dengan logika manusia. Ketika Allah memerintahkan dan menetapkan, maka tidak ada yang tidak mungkin baginya. Dengan caranya sendiri, Allah akan mendatangkan berkat bagi bangsa itu sehingga bait suci dapat dibangun kembali. Janji Allah itu sangat jelas. Dalam ayat 7 dikatakan, aku akan mengguncangkan segala bangsa sehingga barang-barang berharga milik segala bangsa itu akan datang. Aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan firman Tuhan semesta alam. Artinya Allah berkuasa untuk mewujudkan rencana pembangunan bait suci itu. Tidak ada yang mustahil baginya. Ketika Allah sudah menetapkan, maka itu pasti akan terjadi. Dengan kuasanya Allah akan mengguncangkan bangsa-bangsa lain. Artinya membuat bangsa lain menjadi gentar dan atau gemetar. Sehingga datang menyembah Allah dengan membawa harta kekayaan mereka. Mereka akan tunduk kepada bangsa Israel. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan ini, salah satu poin penting yang ingin kita refleksikan adalah bahwa Allah menyertai setiap kehidupan kita. Kuasa Allah sanggup menolong kita dalam segala situasi dan setiap musim kehidupan yang kita lalui. Janji Allah itu adalah ya dan amin. Yang harus kita imani dan
terus kita yakini. Secara logika bisa saja sulit dan mustahil untuk kita lakukan dan kerjakan. Namun ingatlah bahwa kita memiliki Allah yang Maha Kuasa. Dengan cara-caranya Dia akan menolong dan memberikan kita kekuatan dalam seluruh kehidupan kita. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah takut dan tawar hati. Sebesar apapun, seberat apapun tantangan dan pergumulan kita, Tuhan yang akan memampukan kita. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan, lakukanlah dengan penuh semangat dan jangan undur diri. Tuhan yang akan menyertai dan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini. Engkau menguatkan kami agar kami senantiasa bersandar kepada Tuhan, tidak tawar hati, tidak takut. Sebab Engkau akan selalu menolong kamu. Dengan cara-cara-Mu yang ajaib, Tuhan akan terus memberikan berkat-berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.